Aku menyadari banyak sekali kita tuh tumbuh dengan mitos yang banyak sekali gitu, sampai kita tuh nggak bisa bedain lagi mana yang cuma cerita dan mana yang memang realita gitu. Mungkin karena aku nggak pernah menjelaskan diri aku dengan jelas ya, jadinya audiens tuh nangkepnya ambigu gitu. Kadang aku dikira muslim taat gitu, ada yang wah ini ustazah gitu, ini harusnya jadi menteri agama, harusnya jadi ketua MUI, itu ada yang kayak gitu. Malah ada yang kayak lebih aneh lagi nih, kayak ini harusnya jadi nabi gitu. Itu ada yang istilah misionaris C5 C6 itu kayak agak-agak konspiratif gitulah. Jadi katanya di dalam internal Kristen tuh ada kristenisasi terselubung, yang jadi dia tuh pakai orang yang kayak hafal Quran, yang bagus agamanya buat Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Kalian pasti cukup familiar dengan guest gue yang satu ini, karena gue sejujurnya nggak menyangka kalau ini akan terjadi, dan ternyata beliau very humble, pengen untuk bisa langsung sesegera mungkin hadir di podcast ini meskipun jumlah subscribernya jomplang. Tapi hari ini gue kedatangan Kak Kumaila Hakimah. Welcome Kak. Halo Deren, makasih banyak udah ngajakin ya gitu. Terima kasih juga sudah mau datang. Ya ini buat beberapa subscribers aku nggak tahu kalau buat subscribers kakak ya. Cuman semenjak aku upload video yang untuk react kepada argumen terhadap ketuhanannya kakak, banyak yang komen yang bilang kayak ayo dong collab dong, ayo dong berdebat dong gitu. Jadi pada akhirnya kita kesampaian juga untuk bisa kesini. Cuman mungkin my first question untuk hari ini itu berkaitan sama the nature of your content kak. Karena selama ini kita melihat bahwa di YouTube, setidaknya di Indonesia, orang tuh cukup berhati-hati untuk bikin konten, apalagi yang berpotensi menyinggung. Tapi semenjak gue ngeliat konten lu mungkin sebulan lalu, gue tuh yang kayak, oh gila banget, ada orang ternyata seberani ini untuk bikin konten yang memang sifatnya tuh apa ya, counter normatif, berani mempertanyakan hal-hal yang mungkin mayoritas orang nggak pernah pertanyakan. Dan banyak juga yang bertanya gitu sama aku kayak, kok ada orang bisa seberani ini gitu. Mungkin itu hal pertama yang pengen aku nanya sama lo kak. Berarti pertanyaannya kenapa ngontenin konten-konten aku gitu, kenapa topik-topiknya kayak gitu ya. Betul. Gimana ya mulai ya, sebenarnya sebagian besar konten di Forbidden Questions gitu, kadang aku nyingkatnya fuck you. Forbidden Questions. Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan aku dan keresahan aku waktu aku masih muda dan remaja lah gitu. Terus aku follow up pertanyaannya gitu. Kenapa kok ini gini ya? Kenapa kok itu gitu ya gitu. Jadi dan banyak dari pertanyaan itu juga kayak philosophical, atau ya banyak juga yang kayak pertanyaan agama gitu. Karena kan kita hidup di lingkungan yang religius gitu. Dan ketika dewasa ini gitu, maksudnya ketika seiring bertumbuh gitu, aku menyadari banyak sekali kita tuh tumbuh dengan mitos yang banyak sekali gitu, sampai kita tuh nggak bisa bedain lagi mana yang cuma cerita dan mana yang memang realita gitu. Nah dan aku jadinya melalui konten-konten aku tuh aku pengen share aja sih hasil follow up pertanyaan personal aku gitu, aku explore gimana dan pertimbangan lainnya gitu ya. Karena sekarang posisinya kan aku udah dewasa dan udah nggak resah lagi aja gitu, udah berdamai sama pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, baik yang pertanyaannya udah aku temuin jawabannya ataupun yang enggak gitu, ya tinggal aku share aja. Terus alasan lainnya juga sebenarnya karena alasan praktis ya, karena kalau aku pengen channel ini langgeng gitu, channel Forbidden Questions langgeng kan, aku yang murah adalah pakai tenaga aku doang gitu, dan konten-konten di Forbidden Questions tuh relatif mudah buat aku karena konsepnya tuh aku kayak dumping knowledge aja gitu. Dan hampir semuanya kan monolog gitu, jadi urusan front end aku bisa kerja sendiri gitu ya. Dan ya itu tadi, nggak semua pertanyaan di konten aku bisa aku jawab gitu, ada yang emang nggak ada jawabannya atau emang nggak bisa diketahui jawabannya gitu. Jadi yang aku share adalah
proses eksplorasinya gitu, atau kerangka pikir yang aku pakai dalam mengeksplorasi pertanyaan itu gitu. Kadang ada juga audiens yang komplain gitu, ini udah nonton sampai habis tapi nggak ada jawabannya tuh gitu, atau ini udah lama-lama nonton jawabannya malah nggak tahu gitu. Ya karena itu jawabannya adalah nggak ada jawabannya atau nggak bisa diketahui gitu, unknownable. Nah biasanya yang kayak gini kan pertanyaan-pertanyaan yang yang ngomongin konsep supranatural misalnya, atau konsep yang transenden gitu, atau yang filosofikal gitu. Nah kalau misalnya porsi topik agamanya banyak, itu karena emang keresahanku porsi paling besar itu ya lingkup topik agama gitu. Karena aku tumbuh di lingkungan yang religius, dan aku selalu sekolah di institusi agama gitu ya, dan background pendidikan aku juga teologi Islam gitu. Jadi ya keresahan aku selalu di situ gitu. Oh wow, beneran? Beneran teologi Islam? Beneran. I see. Oke. Fakultasnya teologi, jurusannya tafsir. Tapi ini kemarin waktu gue lagi stalking lo, jadi gue tuh biasa suka ada kebiasaan untuk stalking lebih daripada misalnya social medianya atau YouTube-nya. Gue ngeliat lu juga nulis sebetulnya. Lu sempat nulis kalau nggak salah di, apakah itu website NU ya kalau nggak salah, or something gitu, ngomongin mengenai the dangers of liberal Islam gitu, Islam yang liberal kalau nggak salah. Itu pasti udah lama banget tulisannya. Iya. Kayaknya itu mungkin aku masih kuliah atau baru lulus kuliah gitu. Iya, tapi tulisannya aku malu kamu baca, itu tulisannya pasti masih jelek. Tapi nggak apa-apa. I mean, ini mungkin buat teman-teman juga yang di rumah ya. Banyak yang mungkin menginterpret video aku kemarin tuh sebagai aku declaring permusuhan dengan Kak Kumaila. Tapi from the deepest parts of my heart, gue malah admire someone seperti Kak Kumaila. Menurut aku to disagree doesn't mean to become enemies gitu, meskipun gue nggak tahu ya, tapi ntar kalau kita discuss akan ada banyak points of disagreements. Dan ini aku tadi lupa disclose juga di awal, tapi sebenarnya video kita hari ini atau collaboration kita hari ini ada 2 bagian. Dimana bagian pertama gue nge-interview lu di channel ini mengenai free thinking, budaya dan agama, dan relationship antara agama dan logika gitu ya. Dan nanti gue juga intern akan diinterogasi mengenai argumen-argumen untuk ketuhanan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat lengkap dari kolaborasi ini, kalian bisa mengunjungi channel gue dan juga channelnya Kak Kumaila. Cuman ya itu, gue merasa bahwa artinya this whole process of questioning things sudah berlangsung sejak lama kan. Dan gimana caranya lu untuk bisa berdamai sama hal itu, karena mungkin banyak orang zaman sekarang di saat encounter keraguan dalam kepercayaan mereka, belief system yang sangat-sangat rooted, mereka cenderung untuk dismiss keraguan itu gitu loh. Mungkin kalau aku mampu untuk dismiss, aku dismiss ya. Tapi waktu kecil dan remaja itu cukup bikin aku gelisah dalam intensitas yang cukup kuat, sampai aku tuh ngerasa aku sulit untuk bahagia gitu lah. Mungkin karena itu sangat meresahkan gitu. Tapi ya kan seiring waktu gitu, seiring banyak pengalaman, seiring bertambah pengetahuan dan hopefully bertambah kebijaksanaan, jadinya lebih bisa dirapiin lah gitu. Jadi kayak kalau ada curiosity tuh aku ngejarnya tuh lebih pakai cara yang rapih gitu. Aku bikin strukturnya gitu, gimana nalarnya, gimana logikanya, nggak terlalu pakai nggak terlalu pakai perasaan gitu. Ya, I see. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, di saat kakak sebenarnya udah bisa berdamai dengan pertanyaan-pertanyaan ini, wherever the conclusion leads, banyak orang mungkin akan bilang ya, you keep it to yourself. Buat apa lu bagiin, apalagi di society seperti Indonesia yang kita tahu very very saturated in religion. Karena kita tahu bahwa ini bukan cuma untuk kebaikan mereka, tapi juga buat kebaikan kakak juga gitu. Karena melihat dari konten kakak, mungkin akan ada banyak hal buruk yang datang dari situ gitu, terkhususnya dari teman-teman yang menonton. Jadi apa pertanyaannya? Oh, sorry. Ya maksudnya kayak karena why do you spread it gitu? Karena kan karena kan it's better to keep it to yourself kan. Nggak akan jadi masalah buat orang. Lu juga udah berdamai di situ, tapi somehow you chose untuk bikin konten. Dan gue ngeliat konten lu sebulan bisa kayak 8 video.
Dan sebenarnya kalau editornya bisa menyamai kecepatan aku, mungkin setiap hari tayang. Setiap hari tayang. Oh, wow. Kenapa aku sebarin ya? Pertama, aku agak sebenarnya yang yang aku share adalah yang bentuknya knowledge ya. Sedangkan yang bentuknya aku secara personal justru tuh aku nggak pernah sharing. Kecuali opini yang menurut aku kayak jelas, aku punya grounding yang jelas gitu. Kayak misalnya banyak konten aku ngomongin konsep moralitas. Nah di situ juga ada opini-opini aku. Aku lebih berani ngomongin opini soal moralitas karena memang selain moralitas itu subjektif, tapi aku ngerasa aku mengopinikan konsep moralitas dan aku ngerasa aku punya grounding yang solid gitu untuk menyebut yang mana yang moral, yang mana yang etis, hal-hal kayak gitu sih. Tapi kebanyakan yang aku ngerasanya yang aku share adalah yang bentuknya knowledge gitu, yang bentuknya ilmu pengetahuan, bukan aku lagi aku lagi preaching gitu atau aku lagi ngomongin diri sendiri gitu. Nah bagian itu justru kayaknya aku termasuk tertutup sih, dan mungkin karena aku nggak pernah menjelaskan diri aku dengan jelas ya, jadinya audiens tuh nangkepnya ambigu gitu. Kadang aku dikira muslim taat gitu, ada yang wah ini ustazah gitu, ini harusnya jadi menteri agama, harusnya jadi ketua MUI, itu ada yang kayak gitu. Malah ada yang kayak lebih aneh lagi nih, kayak ini harusnya jadi nabi gitu. Itu ada yang mempersepsikannya begitu. Tapi ada juga yang bilang oh ini Islam liberal, Islam sesat, Islam progresif gitu, itu ada. Ada juga yang nyangkanya aku ateis dan agnostik, ya itu wajar karena aku banyak pakai approach skepticism ya dalam mengeksplor topik-topik forbidden questions. Dan ada juga yang nyangka aku misionaris loh. Oke. Dari Kristen berarti ya? Iya. Kayak wah ini misionaris C5, C6 gitu. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata istilah misionaris C5, C6 itu kayak agak-agak konspiratif gitulah. Jadi katanya di dalam internal Kristen tuh ada kristenisasi terselubung yang jadi dia tuh pakai orang yang kayak hafal Quran, yang bagus agamanya buat menggoyahkan dari dalam atau semacam gitulah, kayak konspiratif sekali gitu. Tapi nggak nge-brand dirinya sebagai seorang misionaris gitu kan? Enggak lah, enggak. Karena tuh aku menghindari ceramah sih sebenarnya. Karena ya aku gede di lingkungan religius, aku juga muak diceramahin. Iya benar. Tapi itu tadi menarik di saat lo bilang bahwa banyak orang tuh sebenarnya mempertanyakan what's your identity, what's your agenda, ya kan? Dan gue nggak akan tahu kalau ternyata agenda lo adalah untuk membagikan prosesnya, bukan hasil akhirnya. Iya betul. Makanya endingnya tuh selalu aku buka open gitu. I see. That would make more sense. Karena seringkali aku tuh melihat video kakak dan aku juga nggak menemukan conclusion dalam video itu. Dan itu kadang-kadang membuat aku berpikir, jadi sebenarnya apa ini? Where are we going from here, ya kan? Tapi di saat kakak bilang itu sebuah proses, you wanna share your thinking process, that would make more sense. Nah tapi the interesting question adalah ya, how would you define yourself? Di saat gue nonton video lu, I would take you as a skeptic. Not necessarily an atheist atau an agnostic, tapi definitely a skeptic. Kalau lu gimana kak? Definitely a skeptic, I think so ya. Maksudnya aku dulu tuh aku ngerasa tidak nyaman sama my skepticism. Tapi itu bagian itu dari sananya ya. Maksudnya aku cenderung susah percaya gitu, dan aku agak-agak nyalahin itu apakah itu yang bikin aku jadi sulit bahagia gitu. Andai aku mudah percaya, kayaknya hidupku akan lebih smooth gitu. Nah terus jadinya aku tuh nggak pernah jawab atau kadang jawab iya aja sih. Misalnya kalau pertanyaannya kayak banyak Islam nggak sih, masih Islam nggak sih, kadang kayak ini masih sholat nggak sih, yang kayak gitu-gitu tuh. Atau ini banyak kalau Kristen jangan ngomongin Islam deh gitu. Itu yang berasumsi aku Kristen ya. Atau yang gitu-gitu tuh aku tuh nggak pernah jawab karena mungkin aku nggak terlalu nyaman, atau tepatnya aku merasa tidak terlalu aman untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Dan sebenarnya akan mirip juga, nggak nyaman ya mau aku ditanya apakah aku Kristen, apakah aku Islam, apakah aku liberal atau progresif gitu. Itu sama nggak nyaman ya. Aku cukup berhati-hati sama label karena
label ini kan mengandung muatan prasangka dan stigma ya, dan aku nggak bisa ngontrol pikiran orang, dan aku juga nggak punya kepentingan untuk menjelaskan diri agar orang memahami aku gitu. Wah, sebenarnya aku pun nggak punya hutang penjelasan, aku juga nggak punya kewajiban untuk menjelaskan diriku, identitasku ke publik gitu kan. Nah, karena di saat aku mengaku muslim gitu, atau ketika pernah dilabeli sebagai muslim liberal atau muslim progresif gitu, which is in a sense the term kinda fit with me gitu, aku pun ya aku jadi kayak setuju-setuju. Sebelumnya tuh aku kalau dilabelin apa gitu aku setuju-setuju aja gitu. Nah, aku pun dapat banyak backlash anyway gitu, orang marah aku mengaku muslim karena nggak pakai kerudung misalnya, atau karena di banyak konten aku sering pakai pendekatan skeptis kan, dimana itu adalah pendekatan pemahaman yang umum digunakan oleh ateis atau agnostik gitu, jadi aku kesannya kayak ateis gitu. Nah, ini lebih serem lagi karena beberapa kali ada feedback, ada komentar, wah ini mah udah halal darahnya Kumaila gitu, itu kan serem ya. Nah, selain karena merasa nggak terlalu aman, sebenarnya aku juga memberikan jarak antara identitasku dengan ide-ideku gitu, dengan gagasanku gitu. Jadi ketika aku menyampaikan sesuatu dalam konteks bikin konten ya, aku melepaskan identitasku dan berfokus hanya pada gagasan dan konsep yang aku bicarakan ya, sebagai konsekuensi dari pertanyaan besar dalam topiknya gitu. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.